Salah satu binatang endemik asal Indonesia yakni rusa Jawa atau sering juga disebut sambar Sunda, merupakan salah satu keluarga Cervidae atau keluarga rusa yang berada di Indonesia. Rusa Jawa merupakan salah satu rusa liar yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Rusa Jawa juga termasuk dalam kategori rentan atau vulnerable. Hal ini karena populasi di habitatnya terus berkurang, bahkan penyebarannya diperkirakan kurang dari 10.000 individu di alam liar akibat pembunuhan liar. Rusa dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti yang pertama, dagingnya. Daging rusa merupakan sumber protein yang baik dan memiliki kadar kolesterol yang rendah. Daging rusa memiliki protein lebih tinggi daripada daging sapi. Yang kedua yaitu ranggah. Ranggah muda rusa yang disebut velvet antler dapat digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan Cina. Sedangkan ranggah yang sudah tua dapat dijadikan souvenir. Yang ketiga yaitu kulit dan tulang velvet. Kulit dan tulang velvet rusa dapat dipasarkan di dalam negeri maupun ekspor. Yang keempat yaitu konservasi. Teknologi pengembangbiakan seperti penyimpanan spermatozoa beku, inseminasi buatan, dan embrio transfer dapat digunakan untuk memperkenalkan materi genetik rusa langka ke populasi lain. Yang kelima yaitu diversifikasi pangan. Pengembangan rusa secara komersial dapat menjadi salah satu bentuk diversifikasi pangan di bidang peternakan. Rusa tutul yang juga dikenal sebagai rusa cital adalah salah satu spesies rusa yang terkenal karena corak tubuhnya yang unik berupa bintik-bintik putih di tubuh coklatnya. Rusa ini bukan asli Indonesia, melainkan berasal dari wilayah India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Namun, rusa tutul telah diperkenalkan ke Indonesia dan kini dapat ditemukan di beberapa daerah tertentu. Untuk persebaran rusa tutul di Indonesia, yang pertama ada di Pulau Jawa, yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon atau di Banten. Rusa tutul ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung keberadaan satwa liar termasuk badak Jawa. Selanjutnya di Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Rusa tutul diperkenalkan di Kebun Raya Bogor pada masa kolonial Belanda dan masih menjadi daya tarik wisata hingga kini. Yang ketiga ada di Taman Nasional Baluran atau di Jawa Timur. Baluran dikenal sebagai Afrikanya Indonesia karena padang savana luasnya yang menjadi habitat berbagai satwa termasuk rusa tutul. Yang selanjutnya ada di Pulau Bali, yaitu di Pulau Menjangan. Pulau kecil ini merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat dan menjadi salah satu habitat utama rusa tutul. Yang ketiga, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Komodo, dan Pulau Rinca atau di Nusa Tenggara Timur. Rusa tutul menjadi salah satu sumber makanan utama bagi komodo. Populasinya cukup besar di kawasan ini dan hidup berdampingan dengan komodo. Yang keempat, Pulau Sumatera. Rusa tutul juga ditemukan di beberapa taman nasional Sumatera, meskipun jumlahnya tidak sebanyak di Jawa dan di Bali. Misalnya, rusa tutul dapat ditemukan di wilayah konservasi seperti Taman Nasional Waikambas atau di Lampung. Yang kelima, Pulau Kalimantan. Rusa tutul diperkenalkan di beberapa area tertentu untuk kepentingan konservasi, namun populasinya lebih terbatas dibandingkan daerah lain. Asal mula dan persebaran awal rusa diperkirakan berasal dari wilayah Eurasia dan Amerika. Mereka telah ada sejak jutaan tahun yang lalu dan secara bertahap menyebar ke berbagai benua. Adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai habitat, dari hutan lebat hingga padang rumput, memungkinkan mereka untuk menjelajah wilayah yang luas. Dan juga persebaran oleh manusia. Peran manusia dalam penyebaran rusa sangat signifikan. Seiring dengan migrasi manusia dan perkembangan peradaban, rusa juga ikut berpindah. Beberapa alasan mengapa rusa ikut menyebar bersama manusia, yaitu sebagai sumber makanan, hewan peliharaan, pengenalan ke habitat baru, persebaran rusa yang menarik. Di Australia, rusa diperkenalkan oleh penjajah Eropa pada abad ke-19. Tanpa predator alami, populasi rusa di Australia mengalami ledakan dan menjadi hama yang merusak ekosistem lokal. Rusa di Selandia Baru, sama seperti di Australia, rusa juga diperkenalkan ke Selandia Baru dan menjadi masalah konservasi yang serius. Rusa di Amerika Utara mengalami fluktuasi populasi yang signifikan akibat perburuan oleh manusia dan perubahan habitat.
Keberadaan rusa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan habitat. Rusa membutuhkan habitat yang sesuai seperti padang rumput, hutan, dan juga savana dengan ketersediaan makanan yang sangat mencukupi untuk rusa itu. Kemudian ada predasi dan kompetisi. Rusa menghadapi ancaman dari predator alami seperti harimau ataupun macan tutul di wilayahnya yang tertentu. Selain itu, rusa juga sering menjadi target perburuan liar untuk daging, tanduk, dan kulitnya yang kemudian dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada konservasi dan pengelolaan satwa. Upaya konservasi seperti pelestarian di Taman Nasional dan Cagar Alam memainkan peran penting dalam melindungi rusa. Contohnya seperti rusa Jawa yang dilindungi di beberapa kawasan konservasi di Indonesia. Keberadaan rusa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan habitat. Rusa membutuhkan habitat yang sesuai seperti padang rumput, hutan, dan juga savana dengan ketersediaan makanan yang sangat mencukupi untuk rusa itu. Kemudian ada predasi dan kompetisi. Rusa menghadapi ancaman dari predator alami seperti harimau ataupun macan tutul di wilayahnya yang tertentu. Selain itu, rusa juga sering menjadi target perburuan liar untuk daging, tanduk, dan kulitnya yang kemudian dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada konservasi dan pengelolaan satwa. Upaya konservasi seperti pelestarian di Taman Nasional dan Cagar Alam memainkan peran penting dalam melindungi rusa. Contohnya seperti rusa Jawa yang dilindungi di beberapa kawasan konservasi di Indonesia.